lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin shaykhul busyra salatun tubashshiruna biha wa ahlana wa jami'a syaikhinna wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita, memberikan kita semangat, memberikan kita hidayah, memberikan kita hidayah informasi. Bahasa itu kita mendengarkan bertaklim dan hidayah kita disampaikan malam ini dan istiqomah insyaallah. Amin. Kita niatkan diri kita adalah istiqomah. Karena istiqomah itu adalah khair min alfi karomah. Amin. Karena karomah itu dimiliki oleh orang-orang alim, orang-orang teruji, dan dia dimiliki berdasarkan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kita, mana keramat kita? Keramat kita adalah kalau kita melakukan suatu kegiatan yang baik, nah kita lakukan terus. Misalnya hari itu mungkin jam 7 kita mungkin berdoa kepada Allah, mungkin jam 9 kita, jam 8, jam 9 kita mengajukan doa, ya itu dia karomah kita. Karena tidak ada yang sanggup melakukan istiqomah itu sulit, payah. Karena aku harus tertib. Kalau Salim Satiri itu beliau salah satu karomah beliau adalah beliau istiqomah, ngajar jam sekian, tidur jam sekian, taklim jam sekian, di masjidnya jam sekian. Setiap hari, setiap tahun, setiap bulan itu terus yang dilakukan. Nah, itu salah satu karomah daripada Habib Salim Satiri. Selanjutnya adalah jadi mudah-mudahan taklim kita yang kita biasakan di malam Rabu ini di majelis kita di Al-Burqatul Mukarramah ini, majelis salawat di desa kita di Berembang ini, mudah-mudahan menjadi wasilah kita bagi desa-desa kita, bagi orang-orang kampung kita, bagi masyarakat kita, bagi desa-desa tanggung kita. Mudah-mudahan karena percikan cahaya-cahaya itu dilihat sama penghuni langit oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersaksikan kepada malaikat-malaikat bahwa ada bintik-bintik cahaya yang di bumi itu yang masih hidup kelak. Salah satunya adalah mudah-mudahan majelis di desa kita Berembang itu, majelis Al-Burqatul Mukarramah ini. Mudah-mudahan menjadi istiqomah dan mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk bertemu nanti bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah selalu kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah panutan kita. Beliau adalah makhluk yang manusia yang sempurna. Tidak ada makhluk yang sempurna daripada Nabi kita Muhammad SAW. Dan beruntunglah kita menjadi daripada umat Nabi Muhammad SAW. Saking kita beruntungnya itu adalah dicarikan oleh Allah alasan kita untuk dimasukkan ke dalam surga Allah. Kita kenal sama orang baik aja itu mungkin menjadi wasilah kita dimasukkan ke dalam surga Allah. Tapi tetaplah kita berusaha untuk beribadah ataupun melakukan kebaikan di dunia ini. Minimal adalah niat gitu. Selalu kita niatkan untuk melakukan kebaikan. Niatkan aja di hati kita. Begitu melihat sesuatu tidak baik, kita baikkan. Itu yang penting niat itu. Yang memiliki ilmu belajar, ngajar. Yang belum memiliki ilmu, ya mau tidak mau harus wajib belajar. Karena thalabul ilm fardhatun ala kulli muslimin. Tempo hari ada yang datang ke rumah itu mau belajar khutbah. Jadi mau belajar khutbah itu dia sudah tahu, tapi seru beluk daripada khutbah itu yang tak dia memahami. Akhirnya itu anak bilangkan. Jadi kapan fardhatul ilm itu kapan kita dapat kewajibannya? Di saat kita mau melangkahkan kaki itu, melakukan suatu ibadah, melakukan suatu kebaikan. Nah, di saat itulah wajib bagi kita. Karena begitu kita tidak mengetahui daripada tata caranya, itu membahayakan bagi diri kita dan membahayakan daripada masyarakat yang bakal kita kasih tahu kan. Nah, itu. Jadi jago-jago itu adalah di situ. Jadi yang kita bawakan kitab ini adalah susunan daripada Habib Ali bin Hasan bin Ahmad Baharun, salah satu alumni daripada di tempat beliau belajar adalah tempat Habib Zain bin Umar bin Smith. Mudah-mudahan barokah daripada kitab ini bersambung kepada kita dan bersambung kepada muassis Dalwa, yaitu Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Kalau kecenderungan kita kepada suatu sumber. Kalau sumber kita adalah suatu ulama, jadikan dia sumber hujah gitu. Karena ilmu itu bakal mengalir ke situ. Sedangkan kalau kita sumber terlalu banyak, tidak ada hujah gitu, tidak ada tempat kita tambatan kepada alim ulama, itu agak macam sedot atau mampet. Tapi kalau begitu hujahnya ada, kita teringat terus sama beliau, ingatan di kita itu kepada
sohibul ilim tadi itu menjadi, karena hati seorang yang memiliki ilmu itu adalah hati yang ada tempatnya Allah di situ. Di saat Allah mungkin sedang menyintir daripada ulama tersebut dan hati kita terpaut sama beliau, hati beliau itu ada gitu di dalamnya. Itu termasuklah insya Allah menjadi wasilah daripada barokah. Karena hidup ini adalah yang kita cari adalah barokah daripada kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan kita mendapat barokah. Jadi kitab ini judulnya adalah Al-Fawaidul Mukhtaro, faedah-faedah yang baik yang mulia untuk menuju jalan kepada akhirat. Itu intinya. Saat ini yang kita bahas adalah afatul lisan, bahaya daripada lisan, lidah gitu. Kecil tapi membahayakan. Karena di situ satu kampung bisa perang itu lantaran lidah satu saja. Negara bisa hancur lantaran adalah satu lidah. Kenapa bisa adu domba, bisa fitnah, bisa ghibah, bisa macam-macam. Karena lidah ini setiap hari 24 jam kita pakai aja. Tidak pandai-pandai kita memakainya, lisan bakal membunuhmu. Itu kalau kini itu kan jempolmu yang bakal membunuhmu lah. Kalau dulu lisan, bahasa sekarang ini jempol. Anggaplah jempol ini salah satu lisan. Apa itu lisan? Bahaya lisan. At-tahdzir min afatil lisan. Peringatan dari bahayanya al-lisan, lidah. Al-lisanu jirmuha saghirun wa jurmuha azimun. Lisan itu lidah kok bentuknya kecil, tapi dosa yang bakal ditimbulkannya adalah besar. Bahayanya bakal besar. Wala yakubun nas finnar ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Dan tidak dicampakkan oleh Allah manusia ini dengan wajah-wajah dia. Jadi maksudnya itu diambil, ditungapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan daripada manusia akibat daripada lisan. Mungkin dia ngutuk Allah. Ya. Mungkin dia ngutuk Nabi. Bisa juga ngutuk ulama. Bisa juga gibah ulama. Akhirnya tuh Allah sangat marah di saat Allah sudah ngasihkan jago lisan kalian. Jangan sampai fitnah ulama, jangan sampai fitnah orang baik, jangan sampai fitnah orang soleh. Tapi dia melakukan itu dengan sadar ataupun tidak sadar. Kalau tidak sadar, mungkin mudah-mudahan kalau didakwahi dia sadar. Tapi kalau misalnya orang tidak sadar tapi didakwahi dia tidak sadar-sadar juga, itu Allah paling marah sama orang seperti itu. Karena itu sama dengan dia menolak daripada kebaikan. Padahal dia mungkin dia berdoa ataupun mengaminkan doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi di saat orang mendegur kesalahan dia tidak mau dengar gitu. Jadi apa doa kau ini hari-hari tiap Jumat, tiap sholat 5 waktu mengaminkan daripada tidak tahu maknanya berarti doa. Makanya kita di saat kita berdoa itu pahami maknanya. Biar apa yang kita mintakan itu begitu Allah berikan kita memahami. Oh ini aku minta kemarin. Karena Rabbana atina itu doa sapu jagat. Segala kebaikan berarti kita yang minta. Nah di saat Allah memberikan sesuatu kita menganggapnya adalah sepele. Tapi mungkin besar dampaknya kita di kemudian hari. Tapi kita cuekin. Itu Allah marah juga. Munafik aja. Itu Allah marah. Minta tapi dikasih tidak mau juga. Pilih. Jangan selero gitu kalau minta sama Allah. Dikasih sama Allah itu jangan kita selero gitu. Tapi Allah tahu apa kebutuhan kita. Saat ini perjalanan hidup kita tuh catatannya ada nih. Kau ini nanti kalau dikasih bahaya di kau. Dikasihkan sama Allah yang pas-pas kadar gitu lah. Jangan sampai pecah itu. Wa ja'alallahu laha bibanil adros wasyafatain takidan lisauniha, sehingga Allah menciptakan memfasilitasi lidah ini dua gigi sama dua untuk jago. Disebut gini adalah itu saking bahaya. Jadi maknanya adalah kita anggap ini mulut sama gigi ini dia tak ada fungsi lain. Hakikatnya memang dia posisinya adalah untuk kita bercakap, tapi harus kita cernai. Dan kenapa di sini kena sakit mulut ini bercakap dari sini tanpa harus dari sini ya. Nah, tapi kenapa dia komponennya di sini? Apa yang harus dijaga? Berarti lisan kita yang banyak tutupan. Bayangkan kalau orang tak ada gigi, tak bisa dia ngomong. Nah, kan satu kesatuan. Jadi saking Allah ingin menjaga daripada lisan gitu, dia tidak bercakap yang aneh-aneh. Nah, dikira pangnya adalah gigi dan aduh, jaga lisan karena mahnya di situ. Jadi dikisahkan ada An Luqman Al-Hakim. Jadi disebutkan di sini ada
ahli hikmah yang mungkin diceritakan dalam Al-Quran ada Luqman Al-Hakim. Annahu dafa alaihi sayyiduhu syatun. Jadi diserahkan oleh tuannya Luqman Hakim ini seekor kambing atau domba. Qala, jadi tuannya bercakap ke Luqman Hakim, izbaha wa'tini bi abi ma fi, sembelih kok. Itu kasihkan yang paling elok antara hasil tadi. Entah daging pohon, mungkin sangko gitu biasanya daging pohon, entah daging apa segala macam lah. Fatahu bil qalbi wal lisan. Jadi apa? Luqman Al-Hakim dia menyerahkan lidah sama hati daripada kambing tadi. Disembelihnya dikasih tuannya 2 potong itu, hati sama lisan, sama lidah. Apa enaknya? Tak bisa dibuat sop. Dikit daging. Cuman itulah dikasih. Cuman ini kalam orang ahli hikmah aja. Semua ba'da ayamin dafa ilaihi syatan ukhra. Faqala lahu, tak berapa hari dikasih lagi kambing siko lagi untuk disembelih ulang. Izbaha wa tini bi akhbithi ma fiha. Sembelih kok. Habis itu kasihkan kepadaku yang jelek daripada hasil sembelihan itu. Fa'atahu bil qalbi wal lisan. Akhirnya itu dikasihkan lagi sama Luqman Al-Hakim adalah hati sama lidah juga. 2 kali dapat ya, dapat itu. Kesian sekali tuannya. Fasalahu an zalika faqala huma atyabu syai'in idza taban wa akhbathu syai'in idza khabuthan. Jadi kata Luqman Al-Hakim, dua macam lisan sama hati ini adalah yang terbaik dari yang hasil potongan tadi. Iza toban, apabila dia baik. Jadi yang paling terbaik itu lisan sama hati kita, kalau dia baik. Dan dia pun paling jeleknya daripada anggota tubuh kalau dia jelek. Kalau perbuatan tubuh tersebut jelek, sifat kita jelek, yang paling jelek adalah itu dia, hati sama lisan gitu. Kenapa di saat kita berzikir kepada Allah, hati kita minimal adalah ikut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita bisa khusyuk di saat sholat? Maka yang makna kita disunahkan untuk melapaskan niat itu. Sholli pada ma'ruf salah sarawa mustaqbil qiblati fadlillah ta'ala. Kita mengajarkan hati itu. Kapan kita khusyuk sholat itu? Di saat kita Allahu Akbar. Kapan? Di saat kita Allahu Akbar tuh hati kita menyebutnya apa? Sholat fardu maghrib karena Allah Ta'ala. Hati gitu. Di saat itu kita bisa usuh. Coba di tempat lain pasti ada usuh. Kenapa di saat itu kita wajib usuh? Kalau udah usuh, sholat kita tak mana-mana begini. Nah, makanya hati itu dengan lisan itu dia seiring seirama. Kenapa? Yang dikeluarkan oleh seseorang itu adalah kurang lebih adalah itulah hati dia. Hobi dia mengatakan sesuatu. Jadi tak ada bilangnya adalah aku tak macam ini, aku tak macam ini keadaan. Tapi hatinya kurang lebih macam itu. Nah, jadi hati-hati belisan gitu, jago hati gitu. Makanya sering-sering kita melembutkan hati gitu dengan berselawat kepada Nabi Muhammad. Sering kita beristighfar, malas-malas gitu kadang-kadang sekolah, kadang-kadang malas. Ya minimal kita istighfar kepada Allah. Ingat masih sama Allah, minimal itu. Tapi jangan tinggalkan sholat. Sholatnya mungkin diakhirkan, tapi jangan akhir terus. Karena kita usahakan hati kita tuh pengen untuk berubah. Karena Allah tidak memaksakan diri kita untuk ngotot gitu sampai yang lakukan ibadah ini sesuai kemampuan kalian, tapi lakukan, jangan tidak ada pas waktunya kita bisa tepat waktu. Kalau misalnya ada uzur, ya uzur namanya, tapi jangan sampai hilang. Karena dalam syariat ini begitu kita tidak dapat melakukannya berarti uzur. Kalau sakit berarti tidak bisa melakukan sholat, berarti kodok nanti kan terus diganti sama Allah. Kenapa? Biar kita mencukupi daripada ibadah gitu. Nah, tapi sedangkan di segi kemungkaran kita wajib harus kita tolak. Saking harusnya kita mendakwahi diri kita dan meninggalkan kemungkaran itu. Orang mabuk yang sering Anda bilang kan itu adalah orang mabuk ini terkapal ya. Di sampingnya mungkin banyak lah limpangan hal-hal yang tidak elok, jadi entah sabu-sabu, entah minum-minuman, entah yang lain-lain. Nah, saking itu dia pengen gitu, ya Allah, aku benci nih penyakitnya, aku benci nih yang mabuk aja nih. Nah,
saking hati itu harus dijaga, tetap harus itu. Nah di saat itu ada di hati kita, alhamdulillah kita masih bersyukur kepada Allah. Walaupun di saat kita melakukan maksiat, masih ada hati kita tuh dihidupkan sama Allah, ditegur sama Allah. Nah, jago itu yang penting. Nah begitu jago, tobat cepat. Begitu tobat, lari jauh-jauh. Nah, jangan tuh di situ lama-lama, tambah parah nanti gitu. Atau ngulang lagi besoknya, tobat lagi dia. Tapi jangan lupa, kita haruslah selalu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melakukan maksiat, tobat. Melakukan maksiat, tobat. Betul. Melakukan maksiat dan melakukan kesalahan sama manusia, tobat, minta maaf sama manusia. Kalau berani jangan. Marwa Isa alaihi salam, ini berkaitan dengan kita menjaga lisan kita. Marwa Isa alaihi salam. Suatu waktu berjalan Nabi Isa alaihi salam ma'ahu al-Hawariyun, dan bersama Nabi Isa ini al-Hawariyun, sahabat-sahabat daripada Nabi Isa. Kalau tidak salah jumlahnya berapa? Belasan, tidak banyak. Bijai fihi kalbi, dan di sampingnya sedang berjalan tadi ada di sisi jalan itu ada seekor bangkai daripada anjing. Faqala al-Hawariyun, maka berkata al-Hawariyun, malumlah orang awam, pengikut. Ma antana riha hadzal kalb, alangkah busuk ini bau bangkai kok, bangkai anjing. Anjing itu lagi haram, najis pula lagi, ada ganti lagi rupa bangkai pula lagi, tambah parah. Jadi wajar kalau kita manusia mengatakannya ada ganti guna sama sekali. Faqala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi Isa kepada sahabat-sahabatnya, ma syadda bayadha asnanihi. Melihat kejadian itu, Nabi Isa bukan mencelanya, malahan masih dicarinya barang-barang yang elok di antara anjing tadi. Alangkah putih giginya tadi, masih ada yang baik. Mananya jangan kita melihat suatu ciptaan Allah, takdir Allah itu adalah suatu keburuan. Harus kita tengok lagi yang eloknya pasti ada. Tidak mungkin tidak. Orang gila pun masih ada juga yang elok ya lagi. Nah, minimal mungkin rambutnya agak ngepang dikit ya. Nah, macam itulah, tengoklah yang elok-eloknya. Nah, jangan kita langsung judgment orang itu adalah buruk langsung. Karena itu adalah ciptaan Allah. Nah, itu kita menjaga hati kita caranya. Jangan kita menganggap diri kita baik. Jangan. Tidak boleh. Karena manusia ini adalah hatinya bolak-balik, dan takdir itu kita tidak tentu. Andai takdir itu kita tahu enak ya. Nah, itu makanya takdir kasih akan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah setelah melihat itu ka'annahu sallallahu alaihi wasallam nahahum an. Jadi menengok hal seperti itu, kata Nabi Isa, jangan menggibah, jangan mengumpat daripada ciptaan Allah. Jangan mengumpat. Anjing sudah jadi bangkai itu, jangan itu pun daging jangan kita umpat. Wa nabahu mala annahu la yuzkaru min syai'in min khalqillahi illa ahsanuhu. Jadi kata Nabi Isa adalah jangan digibah hal yang buruk seperti itu. Tengok kalau ada makhluk Allah itu sesuatu yang tidak baik, tengok yang kebaikannya saja, jangan tengok yang buruk-buruknya. Nah kita ini terbalik ini, 1000 kita buat kebaikan, nah, satu aja rusak yang kita buat, nah, satu itu yang menjadi kajian orang. Nah, itu yang bahaya. Apalagi kalau dia seginya adalah kita berbuat kebaikan, sekok tuh lah yang tengok ganti. Yang kebaikan kita main itu lewat kalau itu. Nah, jadi hati-hati. Selalulah kita berusaha untuk menjadi baik, dan jangan kita berusaha menjadi baik di depan orang. Lakukan aja untuk kebaikan. Untuk intinya nanti apa ya? Satu, biarlah alam yang menyeleksi. Orang-orang itu nanti yang mengatakan kepada kita adalah sesuatu. Kita berbuat baik, tapi dikatakan orang adalah jahat. Lakukan aja kebaikan itu, istiqomah, lakukan sampai dia berhasil. Kenapa? Nanti biar orang yang menilai. Karena waktu ini pasti berjalan. Emosi orang itu pasti berputar. Dan omongan orang itu silih berganti. Pasti ada hal-hal yang bisa merubahnya. Sampai kebaikan itu bisa tercipta. Tapi istiqomah ya, jangan gitu begitu dikatoi orang, kita langsung mundur itu. Jangan, tidak boleh. Itu namanya tidak ada tegap, tidak ada istiqomah. Orang keras ya, kita harus keras. Kalau kita yakin itu adalah bisa merubah suatu keadaan. Fil haqaiq, di dalam kitab haqaiq, an-nuhan ra'a kalban bidari lahu arba'un uyunan fastaqbahahu. Jadi ada di kitab Al-Haqaiq namanya, disebutkan adalah dihikayatkan Nabi Nuh itu suatu waktu nengok ada anjing matonya 4. Nah, kalau sekarang mahal mato 4 gitu kan. Anjing mato 4 posting viral ya, ratusan juta harganya. Hidup pula lagi. Nah, lagi mata 1 aja mah, apalagi mata 4 ya.
tapi tidak. Ini karena takjub. Akhirnya takjub mungkin tempat detik kuno ya. Jadi kata dalam hati Nabi Nuh ini mengatakan sesuatu yang tidak elok. Detik kuno yang apa namanya anjing tempat gitu gitu. Pakola maka berkata anjing tadi. Ya Nuh, wahai Nuh, ta'ayyibu ala san'ah. Apakah engkau mencela ciptaan Allah? Kata anjing tadi. Temenung kita kalau ada anjing ngomong macam tu kan, ini asli ngomongnya tu. Jadi dalam hatinya ngomong macam tu ada tiguno, langsung anjing tu cakap, apakah kau mencela ciptaan Allah? Kalau kana al-amru ilayya lam akun kalban, kata anjing tadi. Andai penciptaan anjing ini, penciptaan makhluk ini ada di tangan aku, kata anjing, aku dah mau jadi anjing. Kata anjing tadi. Wa amma as-sani' fa huwa alladhi la yalhaquhu 'aiban. Dan zat yang menciptakan daripada aku dan makhluk yang lain ini sesungguhnya tidak ada aib satu pun. Fasara yabki wa yanu. Akhirnya itu mendengarkan hal seperti itu Nabi Nuh tadi tersadarkan, terinsafkan, akhirnya itu menangis dan bertobat kepada Allah. Itu baru lintasan hati, dan itu adalah makhluk yang kira-kira apa segala macam ya kan, tapi makhluk mampu mengingatkan. Nah, itu penting. Jadi begitu kita kadang-kadang melakukan suatu kesalahan, mungkin kita tidak menyadari kalau kita sedang ditegur ataupun diperingati oleh Allah. Harus kita cernai betul, jangan kita langsung emosi. Jangan, ingat-ingat, jaga hati gitu. Kenapa? Itu yang disebutkan ini adalah bahaya lisan, bahaya hati. Hati kita mengatakan sesuatu yang tidak baik, Allah Maha tahu. Mungkin Allah memberikan macam tadi cerita daripada Nabi Nuh tadi, anjing itu yang mendengarkan daripada hati ya. Apalagi lisan kita yang bercakap kan. Nah, jadi jaga hati, jaga lisan gitu. Jago terus, jangan sampai kita melakukan suatu kemungkaran dengan hati gitu. Kalau lisan kita mungkin masih bisa berterim, tapi hati kita kadang-kadang berjualak macam-macam. Nengok mak-mak agak salahin dikit, nah, kita menganggap adalah mak-mak gosip terus. Tapi kita menganggap kita dengar juga akhirnya. Dengar gosip tadi kan. 2 kali kena gitu. Satu ngumpat mak-mak tadi pakai hati gitu. Yang kedua kita mendengarkan juga. Kuping juga kita kena. Nah, nanti lama-lama kita bawa lisan kita ke tempat orang. Akhirnya bapak-bapak juga bergosip dengan gosip mak-mak jadi. Padahal dengar dikit. Nah, itulah dia cerita itu bersambung-sambung. Akhirnya tuh hancur lah gitu semuanya. Ya. Nah, jadi jago lisan kita, jaga hati kita. Sarahal ulama rahimahullah ta'ala annahu la yajuz la'anu ahadin bi'ainatil illa man alimna mautahu alal kafiramun. Sehingga diterangkan oleh ulama rahimahullah ta'ala, sesungguhnya tidak boleh kita melaknat sesuatu, seseorang ataupun makhluk itu, kecuali kita mengetahui matinya dalam keadaan betul-betul kafir di luar Islam. Contoh adalah Firaun. Nah, Firaun itu kalau kita katakan dia posisinya adalah dia memang adalah sesuatu yang tidak baik gitu. Membunuh, zolim, jahat sama Nabi, jahat sama umat manusia, pokoknya banyak contoh pemimpin yang tidak baik. Nah, kalau kita melaknatnya karena Allah juga melaknatnya ya. Jadi bukan kita, tapi jangan kita mengikuti hawa nafsu gitu berlebihan sampai mengatakan zatnya, badan segala macam. Jangan, kita tidak menyukai adalah keburuannya, tapi tetap itu adalah ciptaan Allah. Nah, jadi kita tidak suka dengan keburuan sifatnya, sikapnya, dan sifat daripada buruk. Tapi ingat, kita tidak suka saja. Jangan sampai kita tidak suka sama sekali. Akhirnya condongnya kita ke mana? Begitu kita tidak suka dengan hawa nafsu itu, akhirnya itu kita hati kita bermain, logika kita bermain, akhirnya Allah juga itu. Nah, cukuplah kita melaknatnya sesuai kadar kelaknatan itu ya. Cukup. Jangan kita perpanjang lagi. Kenapa? Takut kita nanti berkaitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Auman rahmatullahi la tanaluhu bihalin ka iblis. Kalau satu tadi dia kita yakin dia mati dalam keadaan kafir seperti Firaun, laknatlah. Yang kedua adalah makhluk yang memang jauh daripada rahmat Allah. Contohnya iblis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebutkan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kita bukan diajarkan, kita takut berlindung daripada setan yang terkutuk. Ar-rajim. Allah mengutuk, kita pun mengutuk juga, takut kita berlindung. Kalau itu jelas dah, apa kita mengutuk ya.
karena Allah pun mengutus. Al-lisanu thahir lau qara al-Fatihah ala marid yahsulu lahu asyifa'u biiznillah. Jadi lisan yang baik, kita yakin mungkin orang kampung itu dia lisannya itu jarang dia cakap pun yang baik-baik, hati pun baik, akhlaknya pun baik. Nah, datangnya dia mintakan al-Fatihah sama dia, insya Allah makbul. Asal orangnya baik dan dia pun banyak nyangkokan diri dia adalah baik. Kenapa begitu ada orang minta ayat sama gitu? Tapi kita yakin adalah kita mungkin tidak pernah ambil. Karena mudah-mudahan menjadi syifa, menjadi obat. Makanya kita kadang-kadang pergi ke tempat alim ulama itu kita minta apa? Minta kan ayat untuk obatan gitu segala macam gitu. Mana ya di situ? Kenapa orang alim ini biasa lisannya terjago, hatinya terjago? Itu mana? Jadi kita minta itu bukan dasar karena orangnya bukan. Karena kita meyakini kalau lisan dia itu selalu bertasbih kepada Allah, hatinya pun tidak jauh terpautnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinnya di situ. Makanya minta kepada beliau, tolong bacakan Al-Fatihah untuk saya, insya Allah makbul. Malah sebaliknya, amal lisanul khabis bisabbi wal kadzib hatta law qara'a mi'ata marrah la yahsul syifa. Sebaliknya kalau lidah yang jelek, datang kita pergi ke dukun minta Al-Fatihah sama dia, minta ada orang bawa air ke dukun itu. Jelas dukun ini satu tukang bohong. Yang kedua adalah sering mencela. Oh si Anu itu yang nganuin kau tuh kan tetangga kau ini. Satu, belum tahu dia dari mana keadaan. Bohong satu, yang kedua mencela juga. Itu kita mintakan obat sama dia. Diludah pula obat sama dia lagi. Aduh tambah azab pula. Sempat dia tidak gosok gigi 3 hari 3 malam. Mangkus itu penyakit yang dapat itu. Akhirnya itu walaupun 100 kali disebutkan dalam kita, walaupun 100 kali kita mintakan dia sama Al-Fatihah, tidak bakal menjadikan kesyifaan, tidak bakal menjadi mujarab bagi kita, tidak bakal menjadi obat. Nah, jadi maknanya di situ dia jago lisan gitu, karena lisan gitu itulah bakal menjadi kebaikan bagi kita. Ada salah satu yang disebutkan sering diceritakan sama guru-guru waktu belajar dulu. Kalau ada kita menemukan luka kecil tapi ya, yang luka besar belah tangan aja, luka kecil. Nah, lidah kita sering kita bacakan Al-Fatihah, sering kita berselawat kepada Nabi. Nah, itu di saat kita jepit macam itu ludahi, gosok atau langsung aja. Tapi dengan syarat gosok gigi sebelum itu ya. Tidak, langsung aja, langsung spontan itu ludah. Insya Allah hilang, berhenti, hilang dia. Kenapa? Ada rajahan di dalam mulut kita. Obat ada di sini. Jangan jauh-jauh kita cari obat merah segala macam. Jauh, pergi jauh. Pakai ludah kita yakin insya Allah sembuh ya. Karena biasanya seperti itu ada, yakin. Zamul ghibah. Setelah kita menjaga lisan, di sini disebutkan salah satu poin dan sebabnya adalah celaan kita menghibah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal ghibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah adalah atadruna mal ghibah. Apakah kamu tahu apakah ghibah itu? Ghibah itu. Qalu Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Sahabat Nabi itu kalau ditanyakan oleh Nabi, Allah dan Rasulnya lebih paham, lebih tahu. Kenapa Nabi ini bercakap berdasarkan wahyu dari Allah, bukan berdasarkan hawa nafsu beliau. Jadi yakinlah Nabi itu begitu mengeluarkan sesuatu samalah dengan kata Allah. Makanya perkataan Nabi, hadis Nabi itu adalah satu syariat dan itu adalah ilmu semuanya. Zikruka akhaka bima yakruhu. Engkau mengaturkan kata. Ghibah itu adalah kita memberitahukan, kita mengomongkan saudaramu yang tidak disukoi sama dia. Dia tidak suka kalau dia diomongin. Nah, itu ghibah lah. Kita ceritakan dia, dia itu pokoknya yang tidak enak di badan dia lah, ataupun di fisik dia lah. Kita cakap itu, tidak ada suku itu, jangan. Ataupun dia memiliki aib, kita bicarakan aib dia, itu jangan. Itu adalah kita menghibah dia. Kila afara'aita in kana fi akhi ma'akul. Tapi macam mana kalau aku nih, kata sahabat tadi. Tapi macam mana kalau yang aku omongkan itu memanglah ada pada diri dia. Qala in kana fihi ma taqulu faqad a'tabata. Kalau engkau mengatakan sesuatu yang memang ada pada dirinya, berarti engkau telah menggunjingnya. Wa in lam yakum fihi ma taqulu faqad bahatta.
Dan kalau yang kau katakan itu tidak ada pada dirinya, berarti engkau telah melakukan suatu kebohongan, sama dengan adalah kita memfitnah dia. Jadi sama-sama udah elok dua-duanya kan. Nah, jadi lebih baik itu nengok sesuatu itu tutup. Kenapa begitu? Kita menutup aib saudara kita muslim ini, Allah akan menutup aib kita di yaumil kiamah nanti. Karena di padang mahsyar nanti triliunan itu makhluknya ada, kalau mulai dari bakteri sampailah rasa-rasa besar itu ada, kalau dikumpulkan mulai dari makhluk Nabi Adam sampailah makhluk paling terakhir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam kan. Nah, itu dikumpulkan dalam padang mahsyar itu, kalau iblis di situlah, jin di situlah, dinosaurus pun di situlah. Nah, bayangkan padatnya itu. Nah, digiring itu sama sempalan. Nah, sempat kita di lapangan sama Allah, insya Allah lapang. Nah, kita mencari ke lapangan itu kapan? Salah satunya adalah kita menjaga aib daripada saudara kita. Kita mengetahui keburuan dia. Ya, kalau ada yang menceritakan keburuan bukan gitu. Nah, itu usahakan untuk menutupnya. Makanya kalau ada orang berhutang kepada kita, sedapat-dapatnya kita simpan rapat-rapat. Jangan kita keluarkan untuk berhutang sama itu, jangan, kasihan. Kenapa? Satu, aib dia udah sukoi, sama dengan kita menggunjing dia. Nah setelah itu dia, kalau dia bisa bayar, kalau dia bisa bayar, akhirnya tuh orang-orang rame-rame membuli dia, rame-rame. Akhirnya dia kemana begini? Dunia sempit bagi dia terzolim. Nah, dia berdoa kepada Allah, kata dia, mudah-mudahan yang ngatur aku jadi batu semuanya. Sempat dimakbulkan sama Allah, sekampungan jadi batu, kalau tinggal dia ya. Itu bahaya. Nah, jangan sampai. Nah, itu adalah makna. Jadi kita usahakan menutupi aib daripada saudara-saudara kita. Walaupun kita sakit hati sama dia, nah usahakan. Kenapa? Yang kita harapkan adalah ganjaran dan balasan Allah itu nanti di akhirat. Karena kita hidup di dunia ini sebentar, cuman hidup kita paling, kalau umur Nabi itu 63, ya di bawah itu lah. Kalaupun ada lebih, kalau dia elok keadaan gitu, alhamdulillah. Tapi kalau uzur itu bakal menyusahi keluarga gitu, minta tutup usia gitu. Jangan sampai gitu menyusahkan daripada keluarga gitu. Karena uzur ini nauzubillah, macam-macam uzur nih. Makanya banyak kadang-kadang anak-anak sampai lagi gitu ngurus orang tua gitu tuh, dia kadang ini macam. Banyak kita ngomong orang tua kita deh akhirnya. Nah, jangan kita minta di sana ini, ya Allah kalau bakal uzur aku menyusahkan anak-anakku, menyusahkan daripada orang kampung, aku minta ditutupkan dalam keadaan kebaikan. Nah, minta sama Allah adalah macam itu. Nah, jadi itu tadi. Jadi ghibah itu di saat kita ngomongkan sesuatu itu adalah betul, kita berarti sudah menggunjing dia. Tapi kalau itu tidak betul, berarti kita sudah memfitnah ataupun berbohong atas nama dia. Terakhir, terakhir adalah dikatakan Qila lil Hasan al-Basri, maka Makana Abdullah bin al-Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini pernah mengatakan, kita memaknai, kita sering mendengarkan tausiah itu, kalau kita menggunjing atau menghibah orang, nanti pahala dia itu, pahala kita ini balik ke dia. Macam itu lah ya. Nah, itu betul. Karena Abdullah bin Mubarak ini mengatakan rahimahullah ta'ala, lau kuntu mu'taban ahadan la a'tabatu walidayya li'annahuma ahaqqu bihasanati min ghairihima. Jadi kata Abdullah bin Mubarak, seandainya aku mau menggibah orang, menggibah ini seandainya dia enggak, menggibah orang adalah aku akan menggunjing ataupun mengribah daripada orang tua aku dewe. Kenapa maknanya? Maknanya adalah sesungguhnya orang berdua itu lebih berhak daripada pahala-pahala aku dibandingkan yang lain. Jadi maknanya di situ. Jadi orang ahli ilmu ini dia tidak mau mengribah karena itu tadi. Karena sayang dia sudah melakukan banyak kebaikan, akhirnya itu dia kasihkan kepada orang lain, enak kali gitu. Nah, jadi kata Abdullah bin Mubarak, andai aku nak menghibah, hibahlah orang tua aku deh. Ceritakan keburukan dia segala macam ya kan, aib-aib segala macam cerita. Kenapa? Kebaikan aku ini untuk dia. Walaupun aku nanti dimasukkan dalam neraka, ya penting kebaikan aku untuk dia. Kalau boleh, karena membalas jasa orang tua tadi itu tidak bisa lagi. Kalau memang itu dibolehkan, aku menghibah orang tua aku. Biar apa? Biar aku bisa ngasihkan pahala aku kepada orang tua aku. Nah itu maknanya di situ. Jadi ada satu cerita di yaumil kiamah itu
Di yaumil kiamah akhir itu ada orang yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala, kita dikasihkan amal kita dari bisa dari sebelah kiri, bisa dari sebelah kanan, bisa dilemparkan sama Allah. Macam-macam keadaan. Kalau dikasihkan sebelah kanan dengan di depan, alhamdulillah itu positif gitu gitu. Masuk diselamatkan oleh Allah. Nah, sempat dari sebelah kiri belakang melempar pula lagi. Itu naudzubillah positif pula gitu. Tahu mana begini. Ini ada orang di dunia yang tidak pernah melakukan kebaikan apa-apa. Jarang dia melakukan karena mungkin satu dia tidak sempat, yang kedua mungkin dia tidak tahu. Selanjutnya adalah mungkin dia susah lah nak cakapkan dunia kan. Akhirnya itu mungkin dia sering dihubungkan orang. Mungkin dia tidak pernah ke masjid, mungkin dia sering memabuan, mungkin dia memiliki kutil di badannya, mungkin dia memiliki panduan, cakap orang gitu. Akhirnya itu pas sampai di akhirat, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan yang penuh akhir. Dari sebelah kanan penuh pula lagi. Ditengok catatannya, oh ya aku tidak pernah ya Allah melakukan haji, tak pernah, sedekah utuh tak pernah, sedekah ini segala macam tak pernah, semayang tak pernah, pul segala macam tak pernah ada. Tapi kata itu adalah pahala orang yang menggunjing kau di dunia. Aku kasihkan kepada kau. Akhirnya masuk surga dia. Yang menggunjing dia tadi habis semua. Kemana harapan dia lagi? Tak ada. Andai niatnya pun tak ada juga. Itu keadaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti seperti itu. Tidak bisa kita mencernanya dengan akal kita. Karena di situ tidak ada lagi duit, tidak ada lagi harta. Yang ada cuma amal yang kita bawa. Banyak kita bawa, bisa kita transaksi. Kalau ada hati ya siap-siap kita ditungapkan sama Allah di dalam api neraka. Tapi ingatlah, yang tidak disukoi sama Allah di api di akhirat nanti adalah di dalam dunia ini Allah tidak mau diduakan. Jauh-jauhlah jaga hati kita, jangan sampai kita murtad, jangan sampai kita menduakan Allah, jangan sampai kita menyukoi sesuatu, lebih suka kita sesuatu itu dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita mencintai sesuatu, anak bini kita ingat, wah ini titipan Allah. Allah selalu bawa ke Allah. Selalu kita condong adalah ke Allah, sedangkan kehidupan kita di dunia condonglah kepada Rasulullah SAW. Mungkin itu penyampaian Anda untuk malam ini berkaitan dengan lidah dan hati gitu. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita sama-sama. Karena apa? Kita bercakap saat ini adalah tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Sama baik-baik. Cuman kita di dalam keadaan seperti ini kita memperingati diri saya dan kita memperingati sama-sama. Apalagi sekarang dimasukkan ke dalam rekaman ini. Mudah-mudahan rekam ini menjadi wasilah gitu berdakwah di jalan Allah, terutama bagi kawan-kawan kita di majelis Al-Burdatul Mukarramah, dan mudah-mudahan juga menjadi wasilah gitu bagi masyarakat kita yang lain. Siapapun yang mendengarkan rekam ini mudah-mudahan ada terbetik di hatinya manfaat di sini, mudah-mudahan menjadi manfaat sama-sama bagi kita. Kenapa kita berharap adalah di saat ini kita bermajelis duduk santai-santai tanpa apa segala macam, tapi kita masih mengagungkan Allah, masih kita berzikir kepada Allah, masih kita bersawar kepada Nabi, masih kita memikirkan hal ehwal daripada kaum muslimin. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita bisa menarik kawan-kawan kita berduduk sama-sama. Kenapa? Di saat kita duduk dimasukkan insyaallah sama Allah ke dalam surga, kita merindukan kawan-kawan kita. Di saat mungkin bermajelis main hadrah sama-sama, bercanda sama-sama. Ganti-ganti itu mungkin belum diproses sama Allah. Bisa jadi ganti-ganti itu ada di neraka bisa jadi. Tapi kata Allah, aku rindu dengan sahabat aku kemarin. Coba cari neraka, mungkin ada ya. Kita cari, kita yang angkat dia. Itu gunanya kita duduk walaupun kita sebentar. Itu makna kita dalam berteman gitu. Jangan kita egois di dunia ini, doakan dia, dan jangan egois kita nanti di akhirat. Jadi mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil bariyah. Salatan tusallimuna biha wa tusallimu ahlana wa waladana wa qribana wa ahbabana wa mu'allimina muta'allimina wa asdiqana wa jiranana wa tusallimu buyutana wa masajidana wa ma'ahidana wa mazariyana wa makatibana wa jami' mahalatina wa amwalina min syarri zalzalatil ardi wa harakatiha wa min syarri al-amtari wa riyah wa sa'an wa ghairiha wa min syarri sayyara wa at-tayra wa al-bawakhir wa jami' markubat wa anwa'iha wa min syarri al-waba wal afat wal ahad wa ashbaiha wa min syarri al-jinni wal insi wa syayatin wa makaidiha wa min at-taradi wal hammi wal haraki wal gharaki wal jami' masaib wa mukhalafatiha wa min kulli bala'i fid din wa dunya wal akhirah bijahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima. La haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.